Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. Okay, how are you? How are you doing? Hopefully you're fine and healthy. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi our course about statistic for research dengan topik yakni adalah validity for research instrument. Ya, validity for research instrument atau validitas dari instrumen penelitian. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada pengertian validity ini sebenarnya sudah saya cover di mata kuliah language assessment kan gitu. Kalau you pernah ingat-ingat ya, dan you ingat semester lalu saya membahas validity, kemudian ada aspek-aspek dari sebuah tes dikatakan bagus. Ingat ya, instrumen penelitian itu salah satunya adalah tes. Ya. Tes itu masuk dalam kategori instrumen penelitian, kan begitu. Nah, ada beberapa kategori yang bagus menurut saya. Menurut bukunya Douglas Brown waktu itu. Yang pertama adalah validity ya, atau validitas kalau kata orang Indonesia. Kemudian reliability, kemudian practicality, ya. Itu 3. Kemudian ada apa namanya? Itu satu lagi saya lupa. Good. Untuk masalah dalam penelitian, khususnya untuk baik itu penelitian kualitatif dan kuantitatif ya, yang dipakai adalah validity dan reliability ini. Jadi validity itu dicek dulu, reliability dicek dulu, baru instrumen tersebut secara absah dinyatakan boleh digunakan untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. Ya, itu kenapa validity itu sangat penting. So what is validity? Validity is when it claims it measure what it claims to measure. Jadi apabila dia mengukur apa yang hendak diukur. Ya, jelas ya. Itu yang pertama untuk validity. Nanti reliability akan saya bahas minggu depan. Nah, kemudian untuk itu sudah. Kemudian di pertemuan selanjutnya dari language assessment waktu itu saya menjelaskan yang namanya research instrumen prosedur ya. Atau pembuatan instrumen atau pendistribusian instrumen atau tes yang sesuai prosedur, di mana dimulai dari pembuatan tes, kemudian tidak langsung berikan tesnya kepada mahasiswa, tapi kemudian diujikan dulu kan begitu kan ya, diambil sampel berapa satu sekolah, misal ujian nasional ya contoh ya, diambil satu sekolah dulu di Jakarta, kemudian diberikanlah tes itu, kemudian dihitunglah validity-nya, tingkat kesukarannya, kemudian reliability-nya dan lain sebagainya. Nah, kan begitu kan alurnya. Nah, hal ini juga sama jika kita aplikasikan dalam penelitian. Jadi sebelum kalian melaksanakan penelitian, ya, pada saat mengajukan proposal bab 1, bab 2, dan bab 3, khususnya bab 3 karena di situ ada bagian research instrument, maka research instrumennya harus sudah divalidity atau divalidasi kalau semisal research instrumennya baru. Saya tekankan lagi, kalau semisal research instrumennya baru, maka harus divalidasi. Baru ini dalam artian you buat sendiri. Ya, belum teruji secara ilmiah, validitasnya berada sevalid apa kan begitu. You buat baru maka harus divalidasi. Ya. Pemvalidasian tersebut itu harus diujikan dulu, diujikan ke sampel, kemudian nah hasil dari pengujian itu you hitung ya. You hitung mana item-item yang valid, mana item-item yang tidak valid. Jelas ya? Nah, untuk validasi sendiri ya, itu ada 2. Yang pertama adalah expert validations. You pergi ke expert, kepada ahli, you kasih instrumen penelitian you, expert tolong ini saya minta apakah ini sudah memenuhi validitas ya, memenuhi aspek validitas ya. Nah, kemudian expert bilang kalau misal kemudian instrumen penelitian you dibawa oleh expert, kemudian dinilai lah urusan lain, karena itu kita harus bayar ya. Zaman dulu kalau saya disuruh expert validasi itu saya tidak mau, saya lebih suka kalau yang statistik validasi atau statistical validity. Itu yang pertama, jadi expert validations. Sedangkan yang kedua adalah statistical validations atau validitas yang menggunakan statistik. Ya,
validitas yang menggunakan statistik. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini, gitu ya. Jelas ya? Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah expert validations ya, yang mana instrumennya sudah dibuat, sudah diujikan ya, atau diujikan ke sampel, belum didistribusikan untuk penelitian, tidak. Kemudian hasil dari pengujian tersebut itu kita hitung menggunakan apa? Menggunakan SPSS. Jelas ya? Jelas ya. Oke, saya tadi menyinggung ada kalau semisal instrumennya baru. Kalau tidak baru bagaimana, Mister? Saya pernah mengadakan penelitian itu waktu di pasca sarjana. Saya tidak menggunakan instrumen instrumen buatan sendiri. Tidak. Tapi saya menggunakan instrumen yang sudah banyak digunakan oleh expert-expert sebelumnya. Yang mana di jurnal-jurnal sebelumnya sudah dikatakan instrumen tersebut itu valid, kemudian reliable pada angka sekian dan sekian. Maka saya tinggal mengutip saja pernyataan tersebut karena memang instrumen tersebut bukan dibuat oleh saya sendiri, tapi sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang validitas dan reliabilitasnya sudah dicek. Gitu ya. Paham ya? Jadi dua itu perbedaan. Jadi instrumen baru sama instrumen yang sudah dipakai oleh expert sebelumnya. Nah, baik, untuk datanya bagaimana, Mister? Saya sudah membuat datanya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Good. Ini adalah datanya. Bisa dilihat ya. Saya kasih lihat ini. Nah, ini adalah nilai. Jadi, oke, sebentar, saya lihat dulu. Saya ke ataskan dulu. Jadi ini adalah nilai angket per item. Jadi di sini sampel yang saya masukkan itu ada 15 orang, ya. Mulai dari Hairul Suhendra, Musdi, sampai yang terakhir adalah Kholilatul Jannah. Saya ingin mengukur dalam rangka ini, saya mengukur apakah pembelajaran di program studi tertentu itu memuaskan atau tidak. Ya, saya pakai Likert scale. Likert scale dari 1 sampai 5, range from 1 to 5, di mana Likert scale itu kalau 1 itu sangat tidak memuaskan, 2 itu tidak memuaskan, 3 itu cukup memuaskan, 4 itu memuaskan, 5 itu sangat memuaskan. Tes item saya, instrumen penelitian saya itu ada 10 item. Ini lihat, bagian ini di atas ini 1 sampai 10 ini itemnya, ya. Itemnya. Kemudian yang di bagian bawah skor per item. Untuk Hairul Suhendra, untuk pertanyaan nomor 1, dia bilang sangat tidak memuaskan karena 1 kan. Kalau pertanyaan nomor 2 dia katakan 5, berarti sangat memuaskan. Ini jelas ya. Ini jelas ya. Jadi setelah you punya data ya, sudah diujikan, sudah dicobakan dulu, kemudian you punya data, maka dikelompokkan sedemikian rupa seperti ini. Jadi biar mudah untuk proses penghitungannya. Jelas ya. Di akhir ada total. Total itu 35. Ini total dari kesemua respon yang diberikan oleh si responden gitu ya. Ingat semua data dalam penelitian kuantitatif harus diangkakan ya. Makanya pakai Likert scale. Ini jelas ya. Jelas ya. Nah, saya ingin mengatakan lagi ya. Ini kan ada 10 item. Jadi tesnya instrumen penelitian saya ada 10 item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misal dimaksudkan untuk membuat instrumen tersebut ada 10 item, maka disarankan untuk membuat lebih dari 10 item. Contoh sampai 20 boleh, 25 boleh. Kenapa demikian? Jadi pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement di angket tersebut itu buatlah lebih dari 10 atau lebih dari 10. Contoh 20 boleh, 25 boleh. Kenapa demikian? Karena kalau misal kita buat 25 item begitu ya, 25 item. Kemudian berdasarkan statistik yang sudah kita hitung, ada 5 item yang tidak valid. Maka tinggal dibuang, 5 itemnya tidak valid, tinggal dibuang, buang saja. Maka tinggal pilih, ambil saja 10. Nah, kalau ini saya pakai 10 ya karena hanya untuk latihan saja. Jadi yang penting you paham caranya karena ini kan datanya juga
data yang sudah lama dipakai begitu ya. Nah, jadi saya tekankan lagi, kalau semisal instrumen penelitiannya itu ada 10 item, buatlah lebih dari 10 item untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataannya. Sehingga nanti kalau semisal ada yang tidak valid, maka tinggal dibuang 10 item tersebut. Yang valid semua itu itu kita ambil langsung ya. Nah, ini adalah datanya. Jadi saya ini dulu, saya stop share bagian ini, kita masuk ke SPSS ya. Kita masuk ke SPSS sebentar. Ini yang bagian mana ya? Kita masuk ke SPSS. Nah, ini dia. Jadi beginilah penampakan SPSS kita. Ini saya SPSS-nya masih kosong. Masih saya tidak buat apa-apa. Ya, karena memang saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana step by step how to do validity instrument ya. Nah, ini adalah SPSS kita. Maka coba lihat di bagian bawah. Di sini ada data view, kemudian ada variable view. Data view dan variable view. Yang harus kita lakukan adalah kita klik variable view-nya dulu. Kita tentukan variabelnya, ya. Oke, karena tadi kan ada 10 item, ya, kemudian satu total dari nilai dari per item tersebut, maka kita buat di sini tanpa spasi ya. Saya masukkan item 1. Oke. Kemudian item 2. Ya, kemudian item 3. Kemudian item 4. Ini jangan diberi spasi ya. Memang dia nggak bisa dikasih spasi. Kalau mau dikasih spasi dia harus pakai garis bawah. Kemudian item 5. Ya. Jadi item 6. Kemudian item 7. Kemudian item 8. Kemudian item 9. Kemudian item 10. Ini karena research instrument kita punya 10 item. Kemudian berikan di sini, tuliskan lagi total. Nah, jadi total. Good. Kalau sudah begini, maka perhatikan di sini ada kolom desimal. Desimalnya ini dibuat 0. Oke. Desimalnya dibuat 0. Oke. Ini dibuat 0 semua, dibuat 0. Oke. Dibuat 0. Oke, bisa terlihat ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau misal desimalnya sudah dibuat 0, maka saya geser dulu ya. Kita geser sedikit. Geser kemana? Geser ke measure. Nah, ini gunanya kita kemarin belajar types of data. Ada nominal data, ada ordinal data, ada interval data, ada ratio data. Pada SPSS itu fitur yang diberikan interval data dan ratio data itu dijadikan satu. Menjadi apa? Menjadi scale. Ya. Sedangkan untuk ordinal dan nominal data itu masih ada. Nah, makanya nanti disesuaikan apakah data tersebut masuk dalam nominal, interval, ordinal, atau ratio. Pada ini kita scale ya. Oke. Pada data ini scale, jadikan semuanya scale. Nah. Oke, jadikan semuanya scale. Oke, ini scale. Ini scale. Semuanya scale sampai selesai, sampai yang total itu ya. Kalau semuanya sudah selesai, maka kita masuk ke data view. Nah, di data view itu sudah ada item 4, item 5 sampai selesai. Di sini ada item 5 atau total ya. Kalau sudah begini, maka data yang ada pada tabel Excel yang tadi itu tinggal di-copy ya. Saya copy dulu sebentar. Oke. Bentar, saya baru saja copy, screen-nya berhenti. Bentar.
Nah, yang tadi ya sampai mana tadi? Ini kan ya? Ini. Oh ini. Bukan. Sebentar, ini memang susah ini kalau screen-nya lebih dari satu. Oke. Ini berarti. Astaga, kok ini lagi? Ini susahnya memang. Sebentar, ini pasti betul ya. Ah, ini kan tadi kan ya. Ini kembalikan tadi. Maka kebetulan saya barusan sudah ngopi untuk datanya. Maka tinggal kita copy saja, Ctrl V. Nah, datanya sudah masuk semua. Item 1 untuk 15 orang ya. Karena kan ada 15 responden. Nah, dia 15 responden. Item 1 sampai 15 untuk 15 orang sudah terisi. Oke, ya. Sudah ini. Nah, ini terisi semua ya. Totalnya ini bagian total. Nah, kalau sudah begini, kita lihat di bagian atas ini sama seperti Microsoft Word sebenarnya. Hanya saja nanti bagian paling yang lebih susah adalah interpretasinya. Maka analyze, ya klik analyze. Saya lihatkan sekali lagi. Ya. Klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Kalau sudah begitu, maka akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul. Maka ini diblok, Ctrl A, kemudian dipindah ke kolom variables. Kalau sudah begini, ya, maka biasanya kalau tidak ada centangnya di sini, maka silakan centang Pearson, kemudian centang two-tail, kemudian tentang flag significant correlations. Kalau semuanya sudah tercentang, maka tinggal klik OK. Nah ini, nah kalian tidak bisa melihat ini karena apa namanya, dia sudah berubah. Nah, saya share coba ya. Hasilnya seperti apa, Mister? Seperti ini, karena memang mana tadi ya, ini ya. Ini screen-nya berkali-kali berubah. Sorry, kok ini? Oke, hasil penelitiannya mana? Sebentar, ini. Oh ini, berarti yang satunya. Good. Oke, sorry, saya ini memang begini karena screen-nya lebih dari satu. Sebentar ya, saya cekin ya. Sabar. Kalau sudah disepertikan tadi, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah hasil yang per item dari instrumen penelitian kita. Cara bacanya bagaimana, Mister? Cara bacanya ada dua cara ya. Kalau you baca satu persatu, maka ini ya. Perhatikan bagian significant to tail ya. Ya. Ya, bagian significant to tail ya. You geser bagian total ya. Ini kan ya. Coba dia ini kan berada pada angka 0.450 atau 0,450. Sekarang saya tanya, 0,450 itu lebih besar dari 0,05 apa lebih kecil? Kalau semisal nilai pada bagian ini lebih besar daripada 0.05 atau 0,05 ya, maka dikategorikan item tersebut valid. Kalau misal lebih kecil atau sama dengan 0,05. Pada kasus ini totalnya dia pada 0,450, lebih besar dari 0,05. Nanti akan saya kirimkan itunya ya, cara menarik kesimpulannya. Maka kalau sudah demikian ya, maka item ini tidak valid. Jadi secara validitas untuk item nomor 1 tidak dikategorikan valid. Kenapa demikian? Karena nilai significance-nya berada pada angka 0.450 atau 0.5, 0.4. Sedangkan 0.4 itu lebih besar daripada 0.5. Jelas ya? 0.05 bukan 0.5. Beda dengan yang item nomor 2. Item nomor 2 itu berada pada 0.001. Coba 0,001 itu lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05? Kan lebih kecil.
Kalau sudah lebih kecil daripada 0,05, maka dikategorikan item tersebut valid. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Cara baca yang kedua, Mister. Cara baca kedua gampang. Lihat saja bagian total. Ini ya total. Ini nilai yang sama ya. Maka lihat bagian yang nomor 2 itu. Signifikan totalnya. Nah ini. Ini item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, sampai item 10. Maka jelas ya, item 1 itu tidak valid. Item 2 valid, item 3 tidak valid, item 4 tidak valid. Kemudian item 5 valid, item 6 valid, item 7 valid, 0.02, item 8 valid, item 9 valid, item 10 juga valid. Maka ada 1, 2, 3. Oh, ada 4. 0.07. Kan ini lebih besar daripada 0.05. Ada 4 item tidak valid dan ada 6 item yang valid. Maka kalau sudah begini, maka 4 item itu di-remove, tinggal yang 6 item. Makanya saya bilang tadi, kalau buat instrumen seperti ini, itemnya boleh dibuat lebih dari 10, 20 gitu boleh. Nanti kan tinggal diambil mana yang valid, 10 item, maka ambil semua yang valid. Jelas ya? Kalau sudah begini, pekerjaan kita sebenarnya sudah selesai. Hanya saja agar lebih mudah dan praktikal atau praktis kita bisa bacanya dengan mudah, bisa kita buat tabel seperti ini. Saya tampilkan sheet nomor 2. Oke. Begini, lihat baik-baik. Kemudian ini ya, tabel hasil uji validitas instrumen angket. Maka nilai signifikannya dimasukkan semua 0.450, 0.00, 0.20, kemudian sampai yang terakhir di bawahnya itu. Kemudian berikan keterangan apakah item tersebut valid atau tidak valid. Kalau tidak valid ya tidak valid, kalau valid ya valid. Nah, begini. Ya. Good. Itu adalah cara kerja bagaimana kita mengolah data penelitian ya untuk mengetahui validity atau tidak validnya instrumen kita. Nah, itu sudah saya contohkan baik-baik. Kalian tinggal tonton video ini. Saya ingin kasih kalian tugas, tapi tugas yang sama ya dengan saya. Kalian silahkan hitung ya. Silahkan mencoba sendiri. Nanti kalian kirimkan kepada saya. Datanya tetap yang ini ya. Datanya tetap yang ini biar tidak susah ngoreksinya nanti. Ya, yang penting secara langkah-langkah dan membaca data kalian bisa. Ya, itu saja dari saya. Saya akan mengirimkan ini sekaligus dengan cara bagaimana kita menarik kesimpulan dari hasil yang sudah ditampilkan oleh SPSS. Ya, silahkan kerjakan, nanti silahkan dikumpulkan kepada saya paling lambat jam 11 atau jam 12 malam. Ya, itu saja dari saya. Thank you so much. I'm gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.